Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update beberapa informasi tentang XRP. Jadi debut ETF XRP spot pertama di Amerika Serikat beberapa hari yang lalu itu telah meraup volume trading hingga 989 miliar rupiah, teman-teman. Jadi produk Exchange Trade Fund XRP spot milik dari Canary Capital ini langsung mencuri perhatian pasar setelah resmi diperdagangkan pada hari Kamis, dan pada hari pertama debutnya XRP Canary ini membukukan volume transaksi mencapai 59,22 juta US dollar, teman-teman, atau setara dengan kurang lebih 989 miliar rupiah, teman-teman. Kemudian untuk laporan kedua, ini kita lihat bahwa aktivitas institusional, ini berita 1 jam yang lalu, teman-teman, dari bitcoin.com. Jadi aktivitas institusional XRP ini meningkat dan ada pengajuan SEC Evernote pada saat keuangan tokenisasi berkembang, teman-teman. Jadi penerimaan institusional terhadap XRP semakin cepat pada saat Evernote ini bergerak menuju penyelesaian penggabungannya, kemudian memperkuat perbendaharaan XRP-nya serta memperluas infrastruktur keuangan tertokenisasi dan mendorong keterlibatan perusahaan yang lebih luas, yang menekankan momentum yang semakin meningkat untuk adanya integrasi aset digital di pasar global, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa lonjakan permintaan institusional untuk membentuk ulang untuk XRP, jadi saya ulangi teman-teman, jadi lonjakan permintaan institusional untuk XRP ini akan membentuk ulang strategi aset digital dan memperkuat upaya untuk memajukan penyelesaian struktur perusahaan berskala besar yang terkait dengan keuangan yang tertokenisasi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini informasinya sangat positif, teman-teman, tentang adanya aktivitas institusional dan juga adanya debut ETF XRP beberapa hari yang lalu. Jadi hari ini XRP sudah positif untuk ETF-nya, teman-teman. Nah sekarang dengan adanya info-info ini, kita akan lihat apa dampaknya terhadap harga dari XRP, teman-teman. Kalau kita lihat, teman-teman, untuk XRP hari ini ternyata malah mengalami koreksi, teman-teman. Jadi mengalami koreksi sebesar 1,81%. Jadi kelihatannya ETF belum terlalu memberikan efek. Ini kalau menurut saya memang untuk perusahaan besar itu tidak seperti retail, teman-teman. Jadi kalau kita para trader kecil itu pada saat mau melakukan pembelian koin tinggal langsung membeli saja, teman-teman. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan misalkan mereka mau melakukan pembelian ETF, itu otomatis mereka ada rapat umum pemegang saham, kemudian ada pertemuan di antara manajemen. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan. Kemudian mereka pasti menganalisis dampak positif negatifnya terhadap perusahaan. Nah kalau itu sudah oke, baru mereka akan melakukan pembelian XRP, teman-teman. Artinya walaupun ETF itu diluncurkan, tetapi untuk kelas institusi untuk masuk melakukan pembelian ETF XRP itu pasti membutuhkan beberapa saat waktu, teman-teman, karena perusahaan itu tidak seperti pribadi, teman-teman. Banyak hal yang harus diperhitungkan sebelum mereka terjun untuk melakukan pembelian XRP. Namun kalau kita lihat di sini bahwa pada intinya XRP hari ini mengalami penurunan 1,87%, diperdagangkan di angka 2,24 US dollar, teman-teman. Dan untuk kapitalisasi pasar dari XRP hari ini ada di angka 135,3 miliar US dollar, menempati peringkat keempat di coin market cap, teman-teman.
Nah, kita akan cek di sini mengapa harga XRP mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa item. Ya, ini yang pertama adalah adanya masuknya dana sebesar 243 juta US dollar ke ETF XRP baru. Itu tidak langsung meningkatkan permintaan dan memicu reaksi jual saat berita, teman-teman. Jadi ternyata walaupun itu diumumkan, banyak orang yang melakukan pembelian sebelum pengumuman, kemudian pada saat terjadi pengumuman ETF mereka melakukan penjualan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa walaupun ada dana masuk 243 juta US dollar ke ETF XRP, namun itu tidak akan langsung meningkatkan permintaan, terutama dari institusi, teman-teman, karena perusahaan harus melakukan analisis terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk langsung melakukan pembelian XRP, teman-teman. Kemudian adanya penarikan besar dari bursa, jadi XRP senilai 336 juta US dollar ditarik dari bursa, dan itu menimbulkan kekhawatiran terkait likuiditas, teman-teman. Jadi kalau menurut saya plus minus, teman-teman. Jadi kalau misalkan kekhawatiran itu negatifnya, tapi kalau positifnya, kalau XRP itu ditarik dari bursa, berarti semakin lama XRP akan semakin langka di market, teman-teman. Justru menurut saya ke depan itu akan ada peluang bagi harga XRP akan mengalami kenaikan kalau supply yang ada di market itu berkurang, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk secara tren, teman-teman. Jadi kita lihat XRP, kita coba lihat di time frame bulan. Kalau di time frame bulan sebenarnya trennya masih ada potensi tren kenaikan, teman-teman. Walaupun terjadi dead cross, tetapi kalau kita dekatkan di sini, ini harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan. Kemudian untuk time frame minggu, nah ini yang harus waspada, teman-teman, karena kita lihat untuk time frame mingguan ini trennya adalah tren penurunan karena harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Kemudian untuk di time frame hari juga sama, untuk XRP trennya masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kita akan cek secara teknikal, teman-teman. Untuk di time frame bulan kita lihat ini di market Binance, ini XRP diperdagangkan di angka 2,2458 US dollar, teman-teman. 2,24 US dollar. Jadi berdasarkan analisa dari TradingView, sinyalnya dari time frame bulan ini adalah sinyal pembelian, teman-teman. Kemudian kita turun ke time frame weekly. Nah, untuk time frame weekly, kalau kita lihat tadi sinyal trennya adalah tren penurunan, dan kita lihat di sini untuk sinyal dari analisa TradingView itu sinyalnya adalah sinyal penjualan di time frame mingguan, teman-teman. Kemudian untuk yang pemain di time frame hari ternyata juga sama, sinyalnya masih sinyal penjualan, teman-teman, untuk XRP. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini pada saat harga XRP masih katakanlah masih mengalami penurunan, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.